Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan jangan lupa di bawah video ini ada keterangan untuk mendownload file yang dibutuhkan. Oke. Kali ini pembahasan kita adalah analisa plat lantai dasar untuk gudang ya. Di sini kita akan menghitung ketebalan untuk plat lantai beton dasar dari gudang ya, dengan beban yang diperlukan untuk mendukungnya. Oke. Baik, di sini saya sudah punya file Excel yang sudah saya buat untuk mempermudah dalam perhitungan. Untuk file ini kita yang perlu isi hanya yang berwarna merah. Selain berwarna merah kita tidak perlu isi, karena di setiap nilai yang berwarna hitam itu ada rumusnya ya, jadi secara otomatis dia mengganti seperti ini ya. Ini ada rumusnya. Jadi setiap saya klik di sini ya, ini kalau memang kita mau tahu rumusnya, ini setiap saya klik ada di atas ini ya rumusnya seperti ini ya. Oke, baik, kita langsung saja. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi dari file yang sudah saya buat. Oke, yang pertama kita isi untuk kapasitas beban forklift ya, atau beban forklift atau kendaraan yang kita gunakan, atau beban yang kita mau gunakan untuk lantai dasar dari gudang ini ya. Contoh ini kita gunakan untuk bebannya yaitu dengan forklift ya, dengan kapasitas misalnya 3 ton ya, atau 3000 kg untuk beban dari maksimal untuk forklift. Oke, kemudian di sini kita kedua yaitu kita isi daya dukung tanah. Di sini ada klarifikasinya ya. Ini bisa kita cari di buku-buku, kira-kira untuk tanah keras bentuk tanahnya seperti apa, untuk tanah sedang, tanah lunak, dan tanah sangat lunak itu bentuknya seperti apa. Atau kita bisa mengadakan juga penelitian, atau kita bisa gunakan data sondir untuk tanah di daerah situ ya, dengan kedalaman berapa atau plat lantai yang kita mau taruh di situ. Oke, seperti ini. Saya asumsikan misalnya dia adalah tanah lunak. Saya coba masukkan full untuk tanah lunak 2,5 kg per cm persegi. Kemudian ini adalah koefisien ya. Ini koefisien untuk SF atau safety factor ya. Oke, kemudian untuk ukuran tapak beton. Untuk ukuran tapak dari ban mobil forklift ya, kira-kira ukurannya berapa tapaknya itu bisa lihat di spesifikasi untuk forklift ya, seperti ini. Nah, kita bisa lihat ukuran bannya, kira-kira dia yang menapak ke dasar lantai, kira-kira ukurannya berapa. Misalnya saya masukkan sekitar 20 kali 20 ya, saya anggap 20 kali 20 cm ya, gitu. Saya coba asumsikan kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ini adalah ukuran as dari forklift mobil ya, ini ukuran asnya. Ini panjang dan ini lebar ya. Oke, di sini saya sudah referensi. Jadi ini adalah contoh ya, ini adalah lebar ya, terus ini adalah as untuk panjang ya. Jadi ini nomor 12 dan ini nomor 20. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ini nomor 12 yang kita gunakan dan nomor 20. Ini ukurannya milimeter. Ini adalah tipenya. Misalnya kita pakai tipe yang ini ya. Misalnya tipe yang ini. Kita lihat yang 12-nya itu sama 22,5. 225 ya, 225 cm. Oke, kemudian untuk lebarnya seperti 20 ya. 147 sama ya, berarti kita masukkan di sini sama 147.
Oke, kemudian selimut beton kita bisa gunakan 2 cm atau 4 cm atau tergantung dari SNI ya. Kita lihat dulu SNI kira-kira dapatnya selimut beton standarnya berapa. Saya coba masukkan sekitar 2,5 cm. Atau saya masukkan 4 cm ya, atau 5 cm ya, misalnya selimut beton. Kemudian mutu beton, ya mutu beton yang kita gunakan untuk plat rantai, kita bisa gunakan K225 atau K250 ya. Coba saya gunakan di sini di K250. Kemudian ini adalah mutu baja yang kita gunakan. Kalau kita gunakan tulangan ulir ya, kita bisa pakai 3.900. Kalau kita pakai tulangan polos kita bisa pakai 2.400. Saya coba pakai tulangan ulir polos ya. Oke, saya coba pakai tulangan polos. Di sini adalah konversi ya dari mutu betonnya kilogram senti ke MPa. Kemudian ini kilogram per meter persegi. Kemudian ini adalah mutu baja, konversi dari kilogram senti menjadi MPa. Ya. Untuk rumusnya dari ini, kalau saya klik seperti ini untuk melihat rumusnya ada di atas ini ya. Oke, saya lanjut. Kemudian A atau luas plat beton ya yang bekerja, ini P per Qn, ini rumusnya, ini nilai dari rumus ya, ini juga nilai dari rumus. Jadi luas areanya ini dengan satuan cm persegi. Kemudian jika simetris kita gunakan ya ukurannya 42, ini ukurannya, ini rumusnya dan ini ukurannya. Kemudian jarak antar ban ya, jarak antar ban kita cek dengan ini ya, panjangnya dan ini lebar ya. Ini kita cek oke. Kemudian ini juga oke ya. Misalnya ini kalau salah dia secara otomatis dia salah. Oke, kemudian digunakan ukuran platnya ya, ini kali ini ya. Rencana tebal plat BX minimum, ini BY untuk minimum ya, ini digunakan. Jadi kita gunakan, coba kita gunakan 7, ini salah, kita gunakan 8, sesalah ini 9. Ini sudah oke. Kita maka menjadi 10 ya, kita gunakan 10. Kemudian ini adalah D dan kita cek tebal ya, untuk tegangan pons, ini rumusnya, ini nilai dari rumus yang saya masukkan. Oke, kemudian ini adalah hasilnya untuk tegangan izin pons. Kemudian tegangan pons atau tegangan pons yang terjadi, ini rumusnya, ini nilai yang saya masukkan berdasarkan rumus, dan ini adalah hasilnya, satuannya kilogram sentimeter. Jadi kita cek kalau misalnya tegangan izinnya lebih kecil dari tegangan yang terjadi, maka di sini ada tidak oke, tapi salah ya. Contoh misalnya seperti ini. Nah, ini akan secara otomatis dia salah. Kita kembalikan menjadi 10 cm. Oke. Kemudian kita mencari tulangan ya, tulangan arah X. Ini rumusnya. Kemudian MUX ini nilai yang saya masukkan dari rumus. Ini ya, nilai yang saya masukkan dari rumus. Kemudian ini hasilnya MUX untuk luas tulangan ya, ini rumusnya. Kemudian ini nilai yang saya masukkan dari rumus, ini juga nilai yang saya masukkan berdasarkan rumus. Ini adalah tulangannya dalam bentuk MPa ya. Ini nilai K, nilai K. Ini nilai K. Oke, ini adalah nilai K, satuannya MPa. Kemudian rho perlu, kalau kita ada tulisan seperti ini berarti kita harus pertebal ya, pertebal platnya. Kita pertebal platnya atau kita ganti tulangannya dengan tulangan ulir misalnya. Saya coba ganti dulu dengan tulangan ulir ya. Kita cek lagi. Nah, ini masih belum oke. Kita besarkan lagi mutu beton misalnya.
Oke, sini apa masih, ini masih belum oke. Oke, kita balikkan dulu, ini menjadi 250. Kemudian tebalnya kita tambahkan menjadi 20 misalnya. Kita cek. Nah, di sini sudah ada ya. Kira-kira tulangannya sudah terhitung karena dia sudah oke. Ya, kita kurangi sedikit. Tadi kita pakai 10 belum bisa dihitung. Kemudian kita coba pakai 15. Nah, ini pakai 15, ini sudah bisa dihitung. Ya. Oke, kemudian ini adalah row perlu ya. Kemudian ini adalah row min. Luas tulangan yang digunakan. Kemudian tulangan digunakan diameter 16 ya. Ini jumlahnya, ini luas tulangan. Ini jumlahnya tulangan dalam 1 meter. Ini adalah jarak tulangan. Ini adalah luas tulangan yang kita gunakan. Luas tulangan yang kita gunakan harus lebih besar dari luas tulangan yang dibutuhkan. Ya, oke. Di sini saya juga bisa ganti, misalnya kita mau pakai diameter 13, maka secara otomatis ini mengganti semua ya. Oke, kita pakai diameter 13. Kemudian tulangan arah Y ini rumusnya, kemudian MUY ini nilai yang saya mau berdasarkan rumus ya. Ini ya. Kemudian ini adalah hasil untuk MUY. Kemudian ini adalah K sama dengan ini rumusnya. Ini adalah nilai yang saya masukkan berdasarkan rumus. Ini hasilnya satuan MPa. Kemudian row perlu, ini kita sudah dapat row perlu. Row minnya juga kita sudah dapat. Jadi tulangan yang digunakan kita dapat, luas tulangan yang kita gunakan itu dapat. Kemudian digunakan tulangan ya, kita coba gunakan sama diameter 13 ya. Ini luas profil tulangan, ini jumlah tulangan dalam 1 meter. Jadi ini adalah jarak antara tulangan ya. Ini adalah luas tulangan yang digunakan. Ini harus lebih besar dari tulangan yang dibutuhkan. Di sini lebih besar, jadi di sini oke. Oke, baik, kita simpulkan bahwa beban yang digunakan adalah 3000 kilo ya. Kemudian tebal plat beton kita gunakan 15 cm. Kemudian tulangan arah X ya, diameter 13, jarak 14 cm. Kemudian tulangan Y diameter 13 mili, jarak 14 cm. Oke, ini misalnya kita coba lagi nih, misalnya ini pakai yang 4 ton atau 4000 ya. Oke, bisa masih masuk nilainya. Ini masih bisa masuk. Untuk yang 4 ton masih bisa masuk. Jarak tulangannya saja yang berubah ya. Oke, baik, pembahasan kita tentang analisa plat lantai dasar untuk gudang kali ini sudah kita bahas. Semoga video ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk proyek-proyek atau hitungan-hitungan yang kita gunakan ya, untuk analisa struktur plat lantai dasar gudang. Oke, baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan jangan lupa juga di bawah video ini ada keterangan untuk cara mendownload file Excel yang telah saya buat. Oke, baik, terima kasih.